Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, para pendengar sekalian, para sahabat K3 atau teman K3 sekalian, kali ini saya akan membahas di video kali ini saya akan membahas tentang behavior based safety. Nah, apa itu? Akan kita bahas langsung saja. Sebagian besar kecelakaan kerja dan near miss yang menimpa manusia di tempat kerja disebabkan oleh faktor perilaku dari manusia itu sendiri. Karena itulah faktor perilaku menjadi banyak sorotan utama dari tiap isu K3 di tempat kerja. Jadi memang ya, kecelakaan kerja itu memang kecelakaan kerja dan near miss itu sebagian besar memang disebabkan oleh faktor perilaku ya. Jadi memang kita juga sudah di video sebelumnya sudah mempelajari penyebab kecelakaan. Jadi memang salah satu penyebab terbesarnya adalah faktor perilaku. Nah, oleh karena itu makanya faktor perilaku itu menjadi banyak sorotan utama di tiap isu K3. Program yang diterapkan untuk meningkatkan performa K3, jadi program yang diterapkan untuk meningkatkan performa K3 pun harus menyentuh faktor perilaku. Yang selanjutnya sering disebut dengan keselamatan berbasis perilaku atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan behavior based safety. Jadi memang program BBS ini memang ya untuk merubah perilaku pekerja ya, supaya dari yang unsafe act menjadi safe act gitu ya. Nah, berbicara mengenai behavior based safety atau keselamatan berbasis perilaku, maka sangat jelas sekali bahwa basic atau landasan jalannya program ini adalah berdasarkan perilaku. Ya, perilaku di sini seperti pasti sangat jelas berhubungan dengan perilaku manusia dalam hal bekerja di area kerja yang sangat banyak bersinggungan dengan alat-alat kerja, benda kerja, kendaraan kerja, langkah kerja dan lainnya. Jadi memang yang dibahas, yang di objek utamanya ini adalah perilaku manusia itu sendiri ya. Perilaku pekerja itu dalam hal bekerja di area kerjanya yang bersinggungan dengan alat-alat kerja, benda kerja, kendaraan, langkah kerja dan lainnya yang ada di lingkungan kerja. Nah, faktor penentu perilaku, jadi ini di video sebelumnya tentang perilaku sudah pernah saya bahas bahwa perilaku adalah bentuk respon atau reaksi terhadap stimulus atau rangsangan dari luar organisme atau orang. Respon ya, stimulus dan rangsangan dari luar organisme, namun dalam memberikan respon sangat tergantung pada karakteristik atau faktor lain dari orang yang bersangkutan. Jadi hal ini berarti bahwa meskipun stimulusnya sama bagi beberapa orang, namun respon tiap orang berbeda-beda. Ya, respon tiap orang berbeda-beda. Ya, misalkan ada orang dikasih uang 5.000, dia senang. Itu respon. Itu responnya. Stimulusnya adalah uang. Nah, ada orang lagi dikasih 5.000, oh ini kurang, kecil, kayak nggak berharga seperti itu ya. Nah, itu kan bisa lihat ya. Yang kasih 5.000 itu senang siapa? Ya orang tidak mampu, anak-anak ya, seperti itu. Nah, tapi kalau dia orang kaya, nah dikasih 5.000, nah ini ya, dia bisa dapatkan lebih berkali lipat dari itu. Dikasih 5.000 nih seperti merendahkan. Nah, itulah responnya ya. Jadi tiap orang berbeda-beda. Nah, faktor penentu perilaku terbagi atas dua bagian. Ini sudah pernah saya bahas ya. Jadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, itu kalau internal ya karena seorang bersangkutan yang bersifat bawaan dan berfungsi untuk mengelola rangsangan dari luar. Misalkan tingkat pengetahuannya. Jadi dia mengolah rangsangan tadi, mengolah stimulus tadi. Tentu kan berdasarkan tingkat pengetahuan ya. Ada orang yang saat ini yang lagi fenomenal ya, hoax gitu. Nah, ada yang menerima informasi langsung disebar, wah ini penting nih, ini viral nih, harus ini ya. Nah,
dia langsung percaya. Nah, ya. Tapi ada lagi yang orang tingkat pengetahuannya tinggi, dia tidak percaya, dia apa dulu ya, searching dulu, cari dulu apanya ya, sumbernya dari mana, ini benar atau enggak, benar adanya ya, berkata tabayun lah gitu ya. Nah itu sehingga, nah itu itulah responnya ya. Kalau misalkan dia tidak, pengetahuannya rendah ya, langsung saja dia share atau menganggap wah ini benar nih gitu, langsung menerima, dimakan, ditelan bulat-bulat. Tapi kalau orang yang pengetahuannya tinggi, biasanya dia akan belum ditelannya, tapi harus dilihat dulu ini benar atau enggak ya. Nah sehingga ketika benar barulah di share, itu dibagikan. Kemudian kecerdasan ini juga ya, jadi pengetahuan dan kecerdasan ini erat kaitannya di juga sama. Kemudian persepsi, emosi, motivasi, jenis kelamin dan lain sebagainya. Lalu kemudian faktor eksternal. Nah ini meliputi lingkungan sekitar, baik fisik maupun non fisik ya. Jadi juga mempengaruhi perilaku, jadi iklim, manusia, sosial, budaya, ekonomi ya, politik, kebudayaan dan sebagainya. Jadi memang perilaku seseorang tuh ya, lingkungan juga mempengaruhi perilaku seseorang ya. Faktor lingkungan ini sering merupakan faktor yang dominan mewarnai perilaku seseorang. Iya, jadi lingkungan memang mewarnai perilaku seseorang. Setelah kasih contoh ya, itu tadi budaya. Misalkan anda misalkan ini orang Pekanbaru, coba ke Jakarta, tentu misalkan, atau ke daerah Jawa atau ke daerah mana, nah itu akan merasakan ada perbedaan ya, budayanya, lingkungannya. Nah dari kalau awal nggak pengaruh ya, biasa, nanti pulang lagi ke Pekanbaru 1 bulan atau 1 minggu saja di sana, pulang ke Pekanbaru ya nggak ngaruh ya. Tapi kalau sudah 3 bulan atau misalkan kuliah di sana, nah itu juga nanti akan berubah ya, lakunya, tambah dari mulai logatnya atau bahasanya, seperti itu, tergantung si orangnya. Ada yang mudah terpengaruh, ada yang tidak. Perilaku berbeda dengan tindakan atau aksi. Tindakan atau aksi merupakan tindakan mekanis terhadap suatu stimulus, sedangkan perilaku adalah suatu proses mental yang aktif dan relatif dan kreatif. Jadi kalau tindakan mekanis itu memang lebih kepada gerak ya, dikasih stimulus, kemudian dia tindakannya gerak, ada aksinya gitu ya. Jadi misalkan kita lempar batu, nah tentu tindakan kita dilempar batu, tentu kita menangkis. Nah itu adalah tindakan mekanis. Sedangkan perilaku ya, nah ini kita lihat dulu nih, batu yang dilemparnya ini dia maksudnya apa, bercanda atau bagaimana, kan itu. Nah, itu diproses lagi, direspon. Nah kalau misalkan orang yang kita kenal, nah ini kenapa nih gitu ya, bercanda kali ya gitu. Kalau nggak kenal, lah ini cari pasal. Nah seperti itu. Kemudian nah ini teori perubahan perilaku ya. Jadi Geller menyatakan bahwa untuk merubah perilaku kritikal, maka fokus yang diperlukan adalah pada perilaku terbuka, for behavior. Kalau perilaku tertutup itu sulit ya. Nah, perubahan perilaku terjadi melalui proses pembelajaran. Jadi memang perilaku itu memang perubahan perilaku itu terjadi pada melalui proses pembelajaran ya. Sebenarnya kita hidup ini juga merupakan proses pembelajaran ya. Dari kecil kan sudah kita sering belajar terus gitu ya, belajar dari telentang, kemudian belajar telungkup, lalu kemudian merangkak ya, kemudian dari merangkak itu mulai belajar duduk, berdiri, berjalan. Nah itu juga proses pembelajaran sampai kita sekolah, kuliah, belajar ngomong kan, kemudian sekolah SD, SMP, SMA. Nah itu adalah proses, ada proses perubahan perilaku di situ. Proses pembelajaran tersebut terjadi dengan baik bila proses pembelajaran tersebut terjadi dengan baik bila proses pembelajaran tersebut menghasilkan perubahan perilaku yang relatif permanen. Jadi memang pembelajaran yang baik bila proses pembelajarannya menghasilkan perubahan perilaku yang relatif permanen. Jadi kalau sudah misalkan seperti ini cara naik sepeda
Ya, seperti ini cara naik sepeda, kita belajar, diajarkan kan sama orang tua kita seperti ini. Nah, tentunya kalau dia bagus satu proses pembelajarannya itu apabila perilakunya itu berubah permanen. Jadi sudah bisa dipakai sepeda itu dengan gaya yang seperti itu. Apalagi misalkan disiplin. Nah, itu juga ya. Jadi yang keberhasilannya adalah dia bisa disiplin. Yang tadinya bangunnya lambat, sekarang mulai disiplin, bangun cepat, jam 7 sudah bangun. Nah, seperti itu ya. Kemudian berangkat ke sekolah, masuk jam 8 dia sudah datang. Nah, itu adalah proses pembelajaran. Jadi sehingga orang bisa disiplin. Itu dari sekolah ke belajar. Nah, pembelajaran tersebut mencakup 3 komponen. Jadi pertama adalah pembelajaran melibatkan perubahan. Gini ya. Jadi pembelajaran melibatkan perubahan. Kita belajar apa perubahannya. Itu dia ya. Langsung di situ. Kita praktekkan langsung. Misalkan belajar sholat ya. Diajarkan, praktekkan langsung, kemudian seperti ini, langsung ada perubahannya, kita bisa sholat seperti itu. Perubahan harus relatif permanen ya. Jadi sudah kita belajar sholat tadi, kemudian kita kerjakan, lama-lama besoknya juga kita kerjakan terus menerus ya, karena kita paham, maka dia jadi permanen. Nah, perubahan menyangkut perilaku. Nah, ini jadi perilakunya pun sudah mulai berubah ya. Berdasarkan beberapa model dasar perubahan perilaku. Jadi ada beberapa model dasar. Pertama itu ada classical condition, ini adalah merubah perilaku dengan memberikan conditional stimulus ya. Jadi dengan stimulus kondisi, perubahan tersebut menghasilkan conditional response. Penerapannya dalam perubahan perilaku adalah perilaku seseorang dapat berubah bila diberikan stimulus secara terus-menerus. Bila stimulus tersebut diberikan tidak terus-menerus, maka perubahan perilaku atau conditional response-nya tidak akan terjadi. Ya, tidak akan terjadi. Jadi dikasih stimulus, dikasih misalnya kayak binatang dikasih makan kayak ayam nih, ya. Kalau kita kasih makan di pagi hari, ya, awal-awalnya kita baru miara ayam ini, kita kasih makan di pagi hari, dia akan dekat makan ya, habis itu pergi, habis makannya pergi. Nanti siang kasih makan lagi, habis itu pergi. Sore kasih makan lagi, pergi. Besoknya seperti itu juga lagi, 3 kali, besoknya 3 kali. 3 hari kita lakukan seperti itu, dan hari keempatnya ayam itu akan datang sendiri tanpa kita panggil, sesuai jamnya. Jam pagi dia datang. Itu dah stimulusnya tadi adalah makanannya. Dalam penerapan jika kita berhentikan, nanti dia akan pada saat proses perubahan itu, jika kita berhentikan makanan, dia nggak akan datang. Seperti itu juga dengan manusia juga ya, manusia. Nah, dalam penerapan program BPS, stimulus yang diberikan terus-menerus adalah melakukan observasi perilaku secara terus-menerus dan memberikan stimulus positif pada akhirnya akan menghasilkan perubahan perilaku kerja yang aman. Jadi kita observasi, orang ahli ketiga ini observasi, lihat pekerja itu ya, berikan contoh gitu, terus menerus kita observasi pelakunya. Ini salah, ini benar, kita kasih motivasi, kita kasih pujian ya, stimulus itu ya, kemudian kasih reward. Nah ya, ini akan menghasilkan perubahan perilaku kerja yang aman ya. Jadi dia sudah tahu, langsung praktek nih, ini gini loh yang kerja yang aman, pakai APD, tidak bercanda, nih sesuaikan dengan SOP bekerjanya ya. Jadi langsung praktekkan langsung di situ, nanti jadi pekerjanya pun perilakunya menjadi perilaku aman. Itu yang cara klasikal. Kemudian operant conditioning. Ini merubah perilaku dan dengan menghubungkan akibat yang didapatkannya. Teori ini diperkenalkan oleh B.F. Skinner, seorang psikologi dari Harvard, yang menyatakan bahwa orang berperilaku sedemikian rupa untuk mendapatkan sesuatu yang ia inginkan atau menghindari sesuatu yang tidak ia inginkan. Kecenderungan untuk mengulangi perilaku tertentu dipengaruhi oleh lemah kuatnya reinformance
Jadi melihat ini kuncinya ada di reinforcement ya, reinforcement ya, terhadap akibat yang didapatkan dari perilaku tertentu tersebut. Oleh sebab itu dikatakan reinforcement memperkuat perilaku dan akan menambah kecenderungan perilaku tertentu itu diulangi lagi. Penerapan, kalau di dalam BBS, bila dalam melakukan observasi perilaku kerja didapatkan pekerja telah melakukan pekerjaan dengan benar dan aman, maka pekerja tersebut harus diberi reinforcement agar pekerja tersebut mengerti bahwa yang ia lakukan sudah benar. Jadi ini reinforcement ini seperti stimulus. Kalau dicontohkan ini ya dibenarkan gitu loh yang dilakukan. Nah, ini contoh Bapak ini dia melakukan yang benar. Nah, seperti ini nih yang kerja yang aman. Itu adalah reinforcement ya. Nah, sehingga perilaku kerja aman ini akan dilakukan diulangi terus ya. Jadi karena dia sudah tahu ini seperti ini loh yang aman, jadi akan diulangi ya. Nah, kemudian yang ketiga ada social learning. Nah, ini berarti pembelajaran sekitar. Jadi merubah perilaku melalui pengaruh model. Orang dapat belajar dari mengamati apa yang terjadi pada orang lain dan diajari sesuatu sedemikian rupa dari pengalaman langsung. Nah, jadi seperti kita seperti itu juga ya, kita coba karena kita mencontohin orang lain, kita mengikuti orang lain, sehingga akhirnya kita melihat kita mengamati orang lain, kenapa dia berperilaku seperti itu, sehingga lama-lama kita pun mengikutnya. Ya, contoh nyatanya ya TikTok, ya, Instagram, coba lihat gimana ya. Orang banyak ya awal-awal cuma melihat saja, lama-lama penasaran, ini kok keren kali, kok banyak yang ngikutin. Nah, coba kita buat. Itu dia ya. Jadi social learning. Nah, dalam BBS, komitmen dan partisipasi manajemen beserta para pimpinannya secara aktif dan nyata dalam implementasi program BBS untuk menjadi model yang akan diikuti oleh seluruh jajaran di bawahnya secara aktif. Nah, jadi kalau dalam BBS di perusahaan ini memang betul-betul komitmen dan partisipasi pihak manajemen dan para pimpinannya itu harus komit di situ. Ya. Jadi misalkan pimpinannya ini datang ke area industri, dan di situ kan sudah ada pelang atau pemberitahuan bahwa ini wajib pakai ini, harus mengikuti ini. Nah, seorang pimpinan ini harus mengikuti, walaupun dia yang punya perusahaan itu, ya, dia harus mengikuti. Jadi harus pakai APD-nya, pakai ini segala macam, ya. Nah itu, jika dia ada yang melanggar ya harus dihukum, memangnya harus dicontohkan. Jadi dari situ nanti pekerja akan melihat, ini pemimpinnya aja kan dapat sanksi nih, gitu kan. Nah, kita pun harus seperti ini juga lah ya, harus jalani juga nih. Nah itu ya, karena dia sudah menjadi model ya, contoh gitu. Nah, itu tadi yang ketiga adalah social learning. Kemudian yang keempat adalah developing job pride, behavior reinforcement. Jadi membangun nih ya, menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh efek yang didapatnya. Efek yang negatif mengarah kepada kecilnya kemungkinan pengulangan perilaku, sedangkan efek positif akan mengarah pada pengulangan perilaku bertambah besar. Jadi efeknya ya, dari efeknya. Dalam praktiknya, bila perilaku tertentu menghasilkan pengalaman yang negatif, misalnya dia berperilaku itu mendapatkan hukuman atau denda atau cedera, perasaan tidak menyenangkan ya, dimarah atau dibentak atau dimana dan lainnya yang negatif ini, maka perilaku tertentu ini cenderung tidak akan diulanginya. Ya kayak anak-anak lah ya, dapat apa sedikit, tak akan diulangi lagi karena ada namanya kayak trauma atau paham dia, ini tidak boleh seperti itu. Bila perilaku itu mendatangkan pengalaman yang positif seperti penghargaan, kesenangan, hadiah, kepuasan dan lainnya yang positif, maka perilaku tersebut cenderung akan diulangi. Jelas ya. Dan kalau misalnya dapat pujian, ini bagus nih ya, pembenaran, dihargai, nah itu akan diulangi. Besok nih aku pengen dapat penghargaan lagi lah, biar dapat bonus lagi lah, seperti itu ya.
Nah itu jadi reinforcement-nya gitu. Behavior based reinforcement berbeda dengan penghargaan kepada pribadi pada umumnya. Behavior based reinforcement secara jelas berhubungan dengan sesuatu yang spesifik yang telah dilakukan oleh orang itu. Jadi spesifik di apa yang telah dilakukannya, itu yang di reinforcement ya, bukan berarti penghargaan ya. Itu yang di reinforcement. Apa dia nih? Contoh dia sudah memakai APD dengan benar, tidak ada pakai tanggal saat bekerja. Nah itu kita langsung pemimpinnya atau apanya langsung panggil dia. Nah panggil di hadapan pekerja lainnya nih, kasih contoh. Nah ini contoh bapak ini, dia pakai APD dengan lengkap dengan benar ya, mengikuti peraturan dengan baik. Nah itu ya, itu adalah behavior reinforcement. Penerapannya dalam BBS nih, penghargaan atau perhatian positif lainnya perlu diberikan terhadap orang-orang yang melakukan pekerjaan atau kerja aman. Penghargaan atau perhatian positif tersebut diberikan terhadap suatu yang spesifik yang telah dilakukan pekerjaan tersebut dengan aman. Pemberian hukuman akibat perilakunya tidak akan merubah perilaku secara permanen, sebab perilaku tersebut berubah karena takut mendapat hukuman. Jadi memang kita kalau hukuman ini ya memang tak efektif lah gitu ya. Tetapi lebih bagus adalah perhatian positif. Wah ini bapak ini pak pakai APD-nya ya, supaya nanti bapak selamat dalam bekerja. Kalau bapak selamat dalam bekerja kan bapak bisa pulang dengan aman dan bawa rezeki banyak untuk keluarga. Ingat orang di rumah. Nah seperti itu adalah stimulus positif itu ya. Jadi sehingga dia membayangkan, oh ya saya harus bekerja dengan aman nih, harus bekerja dengan selamat nih. Saya di sini memang mencari rezeki, tapi juga tentunya harus perhatikan keselamatan. Jika tidak, nanti jika saya kecelakaan di sini, besok saya tidak bisa bekerja lagi. Nah, seperti itu. Siapa yang membiayai? Anak istri. Nah, seperti itu ya. Daripada kita kasih hukuman, ya, nah, nanti akan dibuatnya lagi karena kesal. Kemudian yang kelima ada giving feedback. Nah, kita berikan feedback ini. Jadi proses perubahan perilaku memerlukan feedback sebagai mekanisme untuk meningkatkan kepekaan terhadap error generating work habit, ya, terutama kekeliruan yang potensial menimbulkan kecelakaan. Nah, ini misalkan ada terjadi kekeliruan nih, ya, salah paham misalkan. Nah, ada 5 karakteristik feedback. Pertama ada speed, lebih cepat feedback diberikan setelah terjadinya kekeliruan. Lebih cepat pula tindakan perbaikan yang akan dilakukan. Selain itu, pekerja juga dapat belajar langsung dari kekeliruan tersebut. Jadi kalau misalkan ada kesalahan yang dilakukan pekerja, langsung kita respon. Itulah feedbacknya. Langsung dia bertanya, ini udah benar pak? Langsung direspon, oh iya ini salah, yang benarnya seperti ini. Nah sehingga pekerja itu, oh ini loh gitu, nggak keliru, nggak salah lagi, lebih cepat tindakan perbaikannya. Jadi perbaiki. Jadi dia bisa memperbaikinya, ya, lalu kemudian dia akan aman seperti itu, sehingga pekerja ini belajar langsung dari kekeliruan. Jadi memang ada tempat bertanya lah, seperti langsung respon, cepat responnya. Specificity, nah ini lebih tajam, feedback difokuskan pada kekeliruan yang spesifik, maka akan lebih efektif hasilnya. Jadi memang feedbacknya itu langsung ke fokus apa kesalahan yang dilakukan, bukan secara umumnya. Misalkan dia tidak tidak paham dengan SOP ini sehingga dia jadi salah, ya. Nah, jadi fokus ke situ, diajarin betul-betul gini loh SOP-nya, bukan oh ini dia sudah melanggar. Nah, ini ya melanggar aturan ini. Nah, tapi dia harus spesifik. Misalkan tidak pakai APD helm, bekerja, langsung spesifik di situ. Ya, dijelaskan langsung, diberikan feedbacknya, ya. Oh ini pak helmnya nggak seperti ini, pakai gitu ya, ini keselamatan. Nah itu spesifik. Kemudian akurasi, feedback harus teliti. Kekeliruan pada feedback menimbulkan tindakan yang keliru. Jadi harus dilihat betul-betul ini yang salah yang mana, ya, kesalahannya yang mana, dilihat betul-betul ini sudah benar nggak, ini punya dasar nggak. Jadi sehingga pekerja itu tidak terjadi kekeliruan atau membingungkan. Ya ini udah benar nggak, ini benar atau salah sih gitu. Ya. Nah itu harus cepat direspon, akurasi tepat gitu ya. Konten, nah
isi dari informasi yang akan disampaikan harus sesuai dengan perilaku yang diinginkan. Perilaku yang kompleks memerlukan elaborasi informasi yang lebih rinci. Jadi memang apa yang kita inginkan pada pekerja itu, dia berperilaku aman. Jadi betul-betul kita jelaskan secara simple, mudah dimengerti di informasi itu, bahwa kontennya itu ya ini perilaku aman itu seperti ini, pakai APD, bekerja sesuai SOP. Nah, contoh perilaku tidak aman itu seperti ini, itu jelas nampak. Dan elaborasi informasi itu lebih rinci. Lalu yang kelima ada amplitude, ya. Jadi feedback yang harus cukup menimbulkan perhatian terhadap pekerja. Namun demikian, feedback yang berlebihan dapat mengacaukan performance yang diinginkan. Jadi tidak boleh terlalu banyak ngomong kita di situ, atau banyak ngasih masukan, atau banyak sikit-sikit wah ini salah nih ya sih. Nah, tapi betul-betul kita memang harus sesuaikan, jangan sampai mengganggu pekerjaan, sehingga ini asik ngomong terus nih, ini kok asik terus nih gitu ya, terganggu nih kerja kita, performanya terganggu. Nah ini jadi memang harus dilihat betul-betul yang mana ini yang harus diberikan feedback, ya. Kita harus diberikan koreksi atau memperbaiki kekeliruan seperti itu. Behavior safety merupakan aplikasi sistematis dari riset psikologi tentang perilaku manusia pada masalah keselamatan. Jadi ini melihat perilaku manusia pada masalah keselamatannya di pekerja yang memasuki proses umpan balik secara langsung dan tidak langsung. BBS lebih menekankan aspek perilaku. Dan sekali lagi dia menjelaskan menekankan aspek perilaku manusia terhadap terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Menurut Geller, BBS adalah proses pendekatan untuk meningkatkan keselamatan kerja, ya, dan lingkungan kerja dengan jalan menolong sekelompok pekerja. Jadi dia BBS ini ya proses pendekatan untuk meningkatkan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan kerja dengan jalan menolong sekelompok pekerja. Nah, menolong sekelompok pekerja untuk pertama dia melakukan mengidentifikasi perilaku yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi pekerja itu, sekelompok pekerja itu dia bisa mengidentifikasi, oh ini salah, perilakunya nggak selamat, nggak safe. Nah itu ya. Jadi ada situ apa saja perilaku nggak safe dan seperti ini, merokok, bercanda, segala macam ya. Nah itu ya, jadi pekerja itu tahu, sehingga nanti jika ada dia lihat temannya salah, dia bisa menegur seperti itu. Mengumpulkan data kelompok pekerja, jadi kumpulkan data kelompok kerjanya. Memberikan feedback dua arah mengenai perilaku keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi tidak hanya kita ceramah saja di situ saat pelatihan ataupun saat briefing, tapi kita berikan kesempatan mereka untuk bertanya, diskusi dua arah, ya, komunikasi dua arah. Dia bertanya, kita jawab, ya, sehingga mereka paham. Jadi bisa menegur alasannya seperti ini, nah, ya, sehingga mereka paham, bisa melaksanakan, dan tujuan dari BBS ini pun tercapai, yaitu perilaku keselamatan dan kesehatan kerja, ya, berperilaku berperilaku safety, ya. Kemudian yang keempat, mengurangi atau meniadakan hambatan sistem untuk perkembangan lebih lanjut. Nah, di teori Hendrik ini, ya, tentang keselamatan kerja menyatakan bahwa perilaku tidak aman, unsafe behavior, itu merupakan penyebab dasar pada sebagian besar kejadian hampir kecelakaan. Ya, jelas. Perlu dilakukan observasi mendalam terhadap kalangan pekerja mengenai perilaku kerja tidak aman. Jadi observasi, kita amati pekerjaannya nih, kenapa dia berperilaku tidak aman, apa penyebabnya, apakah lingkungannya tidak nyaman, atau ada gangguan, atau dia tidak paham. Nah itu ya. Umpan balik mengenai observasi tersebut terhadap perilaku telah terbukti sukses dalam mengurangi perilaku tidak aman pada para pekerja. Jadi kita observasi, kita tanyakan, kita diskusikanlah dengan pekerja itu. Jangan kita batasi diri kita dengan pekerja. Tentang kita manajer K3, mereka pekerja, ya kita anggap gap, oh ini bawahan gitu ya. Nggak kita batasi, kita komunikasikan pekerja itu, ajak diskusi. Apa sih, kenapa sih dia
berperilaku tidak aman. Kenapa? Apa penyebabnya? Tentunya nanti akan keluar. Ya. Umpan balik yang diberikan dapat berupa lisan, grafik, tabel, dan bagan atau melalui tindakan perbaikan. Dari observasi itu kan kita kumpulkan data, kita buatlah hasil analisa kita. Grafik, kita bikin grafik. Wah, ini setiap hari ada sekian tindakan tidak aman, ada sekian perilaku tidak aman, ada sekian hampir celaka. Nah, itu diumumkan, ada mading K3-nya di situ pasang. Jadi pekerja lewat baca, oh iya ini kok banyak sekali nih pelanggaran perilaku tidak aman, sehingga pekerja yang baca jadi tergugah lah seperti itu untuk berperilaku aman. Nah, masuk ke kriteria program BBS menurut Cooper 2009. Jadi pertama, BBS ini melibatkan partisipasi karyawan yang bersangkutan. Jadi BBS ini menerapkan sistem bottom up, dari bawah ke atas, sehingga individu yang berpengalaman di bidangnya terlibat langsung dalam mengidentifikasi perilaku kerja tidak aman. Pekerja ini ya, jadi dia bisa tahu nih bisa identifikasi, oh seperti ini loh, ini yang tidak aman, ini yang aman. Pekerja itu berapa banyak yang berperilaku tidak aman. Dengan keterlibatan pekerja secara menyeluruh dan adanya komitmen kepedulian seluruh pekerja terhadap program keselamatan, maka proses perbaikan akan berjalan dengan baik. Jadi pekerja ini juga harus dilibatkan, harus diberikan kepercayaan, kepedulian dia untuk menegur kawannya yang berperilaku tidak aman. Jadi komitmen di situ. Jadi kalau misalkan dia negur, kemudian pekerja karena sesama pekerja nggak respon atau malah bentak balik kan, bisa nanti dapat maksudnya pekerja itu punya pegangan, punya dasar, punya ini supaya dia tidak disalahkan seperti itu, karena dia sudah menegur dan segala macam, menegur supaya pekerja si B ini bisa pekerja A ini aman, pekerja si B juga bisa bekerja dengan aman, ya. Kemudian yang kedua, memusatkan perhatian pada unsafe behavior yang spesifik. Jadi untuk mengidentifikasi faktor lingkungan kerja yang memicu terjadinya perilaku tidak selamat, para praktisi menggunakan teknik behavior analysis terapan dan memberikan hadiah, ya. Jadi behavior analysis terapan tentu pada individu yang mengidentifikasi perilaku tidak selamat. Jadi ada misalkan pekerjanya, nah contoh gampangnya gini lah, kita kasih umumkan kepada pekerja, bagi yang bisa menegur dan melaporkan pekerja lainnya yang berperilaku tidak aman, silakan akan mendapatkan reward. Nah itu rewardnya apa, kita sebutin, apakah nambah berapa persen gajinya atau ada bonusnya atau apa, ya, kenaikankah segala macam. Nah itu, ya, sehingga mereka termotivasi. Oh nanti ada temannya yang berperilaku tidak aman, bisa ditegur, kemudian juga nanti dilaporkan ke K3 biar ditindak. Nah seperti itu, ya. Yang ketiga, didasarkan pada data hasil observasi. Observasi memonitor perilaku selamat pada kelompok mereka dalam waktu tertentu. Makin banyak observasi, makin reliable data tersebut dan safe behavior akan meningkat. Jadi kita sering observasi, kita amati pekerja tersebut, nah itu makin sering maka makin safe behaviornya akan meningkat. Yang keempat, proses pembuatan keputusan berdasarkan data. Dari hasil observasi atas perilaku kerja dirangkum dalam data persentase jumlah safe behavior. Dirangkum, dibuatlah ininya, ya, narasinya, dibuat grafiknya. Berdasarkan data tersebut bisa dilihat letak hambatan yang dihadapi. Jadi kita orang K3-nya ini ya memang betul ini nih bisa meneliti lah di situ, apa sih penyebabnya, kenapa mereka tidak berperilaku aman. Ya, jadi apa hambatannya, kenapa nih, apa yang menghalangi mereka dia tidak pakai APD dan lainnya, ya. Data ini menjadi umpan balik yang bisa menjadi reinformatif positif bagi karyawan yang telah berperilaku kerja aman. Selain itu bisa juga menjadi dasar untuk mengkoreksi unsafe behavior yang sulit dihilangkan. Jadi dari sini ya kita dapat data, kemudian ini bisa jadi dasar nanti mau berikan reward pada pekerja, ya. Kalau
pekerjanya yang bekerja yang aman dapat bonus, yang tidak aman ya ini kita kasih sanksi seperti itu. Ya, jadi kita lihat nih apa yang tidak bisa dihilangkan nih dari unsafe behavior nih, kenapa dia ya. Nah, tentunya dari situ kita bisa buat aturan atau sanksinya nanti. 5. Melibatkan intervensi secara sistematis dan observasional. Keunikan sistem behavior based safety ini adalah adanya jadwal intervensi yang terencana. Jadi di BBS ini kita ada buat rencana untuk ada intervensi. Dimulai dengan briefing pada seluruh departemen lingkungan kerja yang dilibatkan. Karyawan diminta untuk menjadi relawan yang bertugas sebagai observer. Ya, tadi ya kita pilih karyawannya sebagai kayak mata-mata atau apa yang tergabung dalam sebuah project team. Nah, itu nanti dia akan melaporkan, oh ini melanggar apa. Nah, observer di training agar dapat menjalankan tugas mereka, kemudian mengidentifikasi unsafe behavior yang diletakkan dalam checklist. Nah, ini jadi karyawan tadi dilatih dulu ya, sehingga dilatih sehingga mereka tahu, oh ini perilaku tidak aman, oh ini perilaku aman ya. Jadi dia bisa mengisi checklistnya nanti, oh ini apa perilaku tidak amannya, kenapa dia gitu ya, dikumpulkan. Daftar ini ditunjukkan pada para pekerja untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui, observer melakukan observasi pada periode waktu tertentu maksimal 4 minggu, lebih kurang 4 minggu untuk menentukan baseline-nya. Jadi pertama dia mengamati saja dulu. Jadi sudah mengamati yang mana saja nih, bagian mana saja terjadi unsafe behavior ya, safe behavior. Nah, itu jadi menjadi baseline data dasar nanti untuk program BBS-nya. Selain itu juga barulah program intervensi. Nah, untuk intervensi dilakukan dengan menentukan goal setting yang dilakukan oleh karyawan sendiri. Jadi kita buat program intervensinya, kita tentukan apa tujuannya ya, apa capaian yang harus kita capai, tujuan yang harus kita capai, dan dilakukan oleh karyawan itu sendiri. Nanti karyawan yang melakukannya. Observer terus melakukan observasi, data hasil observasi kemudian dianalisis dan untuk mendapatkan feedback bagi para karyawan. Jadi di situ dia akan kasih informasi lah gitu ya, apa sih, kenapa sih karyawan ini tidak mengurut atau apa masalahnya, itu dari situ tahu. Tim project juga bertugas memonitor data secara berkala sehingga perbaikan dan koreksi terhadap program dapat dilakukan dengan cepat ya. Kemudian 6. Menitik beratkan pada umpan balik terhadap perilaku kerja. Umpan balik dapat berbentuk umpan balik verbal yang langsung diberikan pada karyawan sewaktu observasi. Umpan balik dalam bentuk data ditempatkan dalam tempat-tempat yang strategis lingkungan kerja. Umpan balik berupa jadi kayak ada kotak inilah ya. Nah, itu di situ bisa cerita tanpa harus tulis nama. Jadi tuliskanlah keluhannya apa, seperti itu, apa yang sudah dilakukan ya. Umpan balik berupa briefing dalam periode tertentu di mana data hasil observasi dianalisis untuk mendapatkan umpan balik yang detail tentang perilaku yang spesifik. Nah, 7. Membutuhkan dukungan dari manajer. Jelas ya, ini juga harus membutuhkan dukungan dari manajernya. Komitmen manajer terhadap proses behavior based safety biasanya ditunjukkan dengan memberikan keleluasan pada observer dalam menjalankan tugasnya. Jadi dia diberikan pada pekerja yang tadi kita sudah tunjuk ya, keleluasaan. Jadi dia bisa mengamati ini dan punya pegangan lah dia gitu ya. Kalau misalkan nanti dia laporin sama karyawan atau apa, oh dia memang sedang menjalankan tugas nih, misi ya gitu. Nah, dalam menjalankan tugas memberikan penghargaan yang melakukan perilaku selamat. Jadi observers ini kan kalau kita sebagai orang ketiganya mengawasi, tentu orang itu akan berbaik-baik saja ya kerjanya. Tapi kalau sama karyawan nanti akan muncul tuh sifatnya, apakah dia melawan tidak pakai APD atau melanggar aturan. Nah, itu dari contoh-contoh unsafe behavior. Nah ya, disitulah nanti akan kelihatan ya. Menyediakan sarana dan bantuan bagi tindakan yang harus segera dilakukan, membantu menyusun dan menjalankan umpan balik dan meningkatkan inisiatif untuk bertindak selamat dalam setiap kesempatan. Dukungan dari manajemen sangat penting karena kegagalan dalam penerapan BBS biasanya disebabkan oleh kurangnya dukungan komitmen dari manajemen. Jelas, ini memang
Yaitu jadi komitmen dari manajemen itu harus dapat dulu ya dukungannya, komitmennya. Kalau tidak ya percuma saja BBS diterapkan. Jadi dari manajemennya dulu harus paham apa itu BBS, pentingnya BBS, manfaatnya apa. Nah itu sehingga mereka bisa komitmen dan setuju ya. Ini adalah formnya ya. Apa saja tindakan yang tidak aman diobservasi, jenis tindakannya, kenapa dia ini kan, nah ya harus tanda tangani. Nah, penerapan behavior based safety memerlukan pendekatan. Pertama ada pendekatan dengan leadership administration, jadi pendekatan bawah ke atas, bottom up. Pekerja diberikan peluang untuk berpartisipasi, mendapatkan komitmen sehingga pekerja merasa sebagai ownership dari proses manajemen K3. Jadi memang di sini ya pekerja diberikan peluang bertanya, memberikan masukan, memberikan ini ya. Nah itu. Jadi kenapa dia tidak aman, bekerja tidak aman, kenapa? Nah, kan diberikan keluasan, diberikan cerita ya. Gitu. Kemudian yang kedua, accident investigation dan accident analysis. Informasikan penyebab kecelakaan melalui personal communication yang menitikberatkan pada plan personal contact ya, antara atasan dan bawahan, grup HSE dan meeting. Jadi orang K3 ini ya, dia harus bisa menginformasikan bahwa apa penyebab kecelakaannya kepada atasan-atasan. Jadi sehingga pihak manajemen itu bisa merencanakan atau menganggarkan untuk ada perbaikan terkait K3 ya. Gitu. Ini ya. Kemudian yang ketiga critical task analysis, task behavior dan engineering change management. Jadi risk assessment manajemen risiko merupakan salah satu kunci untuk mengetahui risiko yang ada untuk merencanakan tindakan perbaikan ya. Menghilangkan risiko dengan teknik rekayasa dapat mengurangi risiko unsafe behavior, tapi tidak selalu berhasil. Jadi terkadang ya butuh biaya ya kalau rekayasa ini, tapi juga tidak selalunya berhasil karena memang perilakunya betul nih. Kalau misalkan karena alat orang itu kecelakaan, itu ya berarti cocok lah ini direkayasa. Tapi kalau misalkan sudah direkayasa tapi perilakunya juga nggak benar dalam bekerja ya, tetap aja gagal jadinya atau terjadi kecelakaan. Kemudian keempat, role and work permit. Nah, ini memberikan hukuman sampai pekerja melakukan safe behavior. Jadi ini bisa efektif, bisa tidak. Memberikan penghargaan pada pekerja yang melakukan safe behavior. Manajemen memastikan bahwa penguatan untuk safe behavior lebih kuat daripada unsafe behavior. Nah inilah ya, jadi ada rule-nya, ada ininya, jadi memberikan ada aturannya lah seperti itu ya. Jika melanggar ya harus dikasih sanksi, jika tidak jika menjalankan harus diberikan reward atau penghargaan. Aplikasinya, jadi pekerja adalah orang terbaik yang dapat merubah norma K3 karena mereka sendiri yang mengontrol perilakunya. Jadi memang BBS ini ya fokusnya bekerja tadi ya, kerja. Jadi pekerja itulah yang bisa merubah atau mengontrol perilakunya. Kekuatan manajemen sangat dibutuhkan, tapi mengandalkan itu saja belum tentu berhasil. Pekerja diberikan tanggung jawab dan batas-batasan untuk mengidentifikasi dan memantau tindakannya. Jadi sudah diberikan tanggung jawab nih, kamu kalau seandainya melakukan unsafe behavior maka ini sanksinya, ini apanya. Kemudian juga membahayakan pekerja yang lain. Jadi ada tanggung jawab ya. Pekerja menyusun sendiri target perbaikan K3 bagi mereka. Apa sih disusun lah itu. Saya harus bisa ini, di bulan ini harus bisa ini. Nah, hasilnya kelompok kerja dapat menentukan norma-norma K3 dalam lingkungan kerja mereka. Jadi ini bagusnya kenapa diberikan pekerja. Jadi pekerja itu tahu, oh ini norma K3 yang harus diterapkan, harus pakai helm, harus pakai macam, dan itu bisa dia gampang mengkomunikasikan ke pekerja yang lainnya.
line management memfasilitasi proses dalam memberikan sumber-sumber dan dukungan untuk employer ownership of safety. Jadi manajemen harus memfasilitasi ini ya, programnya. Jadi nah ini dengan cara ini ada do it ya, prosesnya define behavior, observe behavior, kemudian intervensi, tes intervensi. Jadi identifikasi dulu, temukan dulu, kemudian diobservasi, lalu kemudian diintervensi. Jadi apa saja yang perilakunya yang kita intervensi, ada perubahan, lalu kemudian tes intervensi, evaluasi lagi intervensinya nih, apakah sudah berhasil atau belum. Jadi terciptanya blame free proactive safety culture yang vital dalam pencapaian sukses jangka panjang. Inilah tujuan akhirnya. Ini ya prosesnya. Jadi kita berikan pekerja itu formnya ini kita ajarkan dia bagaimana mengisinya, bagaimana mengamatinya. Lalu dilihat ini mana yang tidak berhasil atau apa, nanti kemudian dilaporkan di sini, lalu kemudian bisa pertimbangkan atau dianalisis lah gitu ya. Ini contohnya ya. Jadi ketika saya ditekan oleh penumpang untuk melanggar aturan, saya akan menghentikan bis di tempat yang aman sampai tekanan tersebut berhenti. Nah ini jadi ya, ini adalah contoh-contoh behavior based safety ini, perilakunya nih berubah. Jadi misalkan supir bus ya, dia ada di marah-marah atau penumpang segala macam. Nah kemudian supaya dia aman, dia berhenti pinggir sebentar, nah sampai orang itu selesai ngomelnya lah, seperti itu. Yang kedua, ketika supervisor saya meminta saya untuk mengendarai bus yang tidak aman, saya akan menolaknya dengan sopan dan menyatakan bahwa kondisi tidak aman. Itu bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Nah, jadi ini kita lihat perilaku pekerjanya. Jadi kalau misalkan walaupun sekalipun itu supervisor yang menyuruh, jika memang situ ada kondisinya pun tidak aman, ya jangan diturutin ya gitu ya. Nah, tentunya nanti ditolak perintahnya, tapi dengan sopan dan dan dinyatakanlah bahwa kondisinya tidak aman. Yang ketiga, ketika saya sadar bahwa saya terlalu lelah mengantuk pada saat mengendarai bis, saya akan menghentikan bis dengan segera di tempat yang aman sampai saya merasa segar kembali, atau melaporkan ke supervisor saya untuk meminta driver pengganti jika saya masih merasa terlalu lelah. Nih ya, jadi itu kalau sudah lelah jangan dipaksain, tanggung nih gitu kan, mau cepet ya, nah berhenti ya gitu. Itu udah perilakunya, berhenti sampai ke mana ya, rest area, diistirahat sebentar, hilangkan kantuk. Walaupun penumpang ini bilang, ini kenapa dia berhenti ini lama kali, tetap ya demi keselamatan, demi keselamatan. Ya, itu tadi tentang behavior based safety ya. Jadi cukup panjang sekali materi ini. Jadi memang sudah kita bahas dalam. Semoga ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara mensubscribe video ini dan like dan share-nya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.